وشاورهم في الأمر فإذا أزلت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأكون علما. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sehat ibu? Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan ibunda-ibunda yang hadir ini semua adalah wanita-wanita salihah, para orang tua yang salihah, para istri yang selalu berbakti kepada suami. Yang ini kok diam aja, ini janda kan semana yang sebelah sini? Insya Allah. Penting sehat ya Bu ya. Amin. Saya minta maaf Bu, saya lama datang. Saya minta maaf Bapak sekalian, saya sangat terlambat datang hari ini. Saya dijadwalkan tadi seharusnya sampai sini pukul 2 siang. Tapi tadi di jalan kami terjebak macet 2 jam tidak bergerak di Air Batu Asahan Pak. Itu yang pertama, saya minta maaf. Yang kedua, saya minta maaf, seharusnya acara kita bukan hari ini. Siogiannya 2 malam yang lalu kalau nggak salah. Cuman qadarullah, Allah berikan saya nikmat sakit supaya saya bisa istirahat Bu. Sebenarnya saya ini dijadwalkan 3 hari ke depan belum bisa keluar, belum bisa dakwah. Tapi aku mikirkan ibu-ibu bapak-bapak yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kupikirkan ini hari Sabtu, besok hari Minggu, hari Senin angsuranku jatuh tempo, jadi mau tak mau harus datang. Allahu Akbar. Jadi kira-kira saya dimaafkan gak Bu? Saya minta izin, minta maaf, ini bukan ada unsur kesengajaan, tapi ini memang qadarullah. Seharusnya acara kita nggak hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sehat Pak? Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita pada sore hari ini. Salam hormat, salam takjim, salam mulia buat guru-guru kita. Kita berdoa mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ulama warasatul anbiya. Bu, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kau muliakan para ulama, berarti kau memuliakan nabi. Maka kalau kampungmu ini mau bagus, mau subur, mau berkah, mau aman, mau damai, muliakan guru-guru yang ada di kampung kita ini. Kenapa Ustaz? Itu menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk kampungmu. Nek jalan luar api, nunggu muliakno ustaz-ustazmu itu. Kalau jalanmu mau bagus, tuh muliakan ustaz-ustaz ulama di kampungmu ini. Muliakan Pak. Maaf, jangan kau jadikan ulama ini seperti daun salam, paling jijik aku. Kenapa begitu Ustaz? Ya, kadang-kadang maaf, orang mau dapat kepentingan, dia dekati ulama, dia cari muka dengan ulama. Hanya untuk apa? Mendapatkan kepentingan. Tapi setelah dia dapatkan apa yang dia mau, dia bagaikan daun salam dianggap ulama itu, dicampakkan Pak. Tanya orang kalau masak semur, tengok, pakai daun salam supaya wangi masakannya, betul? Pertanyaanku, setelah matang semurnya, setelah matang gulainya, kau makan apa kau campakkan? Ada orang di sini makan daun salam? Tuh. Tanya kalau kampung mau berkah dekat sama ulama, insya Allah melalui doa para ulama Allah berikan keberkahan untuk negeri kita ini. Amin. Kenapa harus kita muliakan ulama Ustaz? Maaf, tanpa ulama Bapak Ibu, demi Allah kita ini nggak akan kenal dengan yang namanya agama, benar? Tanpa guru ngaji, demi Allah anakmu nggak akan kenal dengan Quran, betul? Tengok tuh tadi Ustaz kita yang baca Quran tenang gitu, suaranya bagus, dapat sawer. Heran aku habis baca Quran langsung terang matanya. Kenapa Ustaz?
tahu aja duit cepet jatuh langsung balik lagi ya. Nah berkah Quran Pak, cuman kan ini semua kades ya, cuman yang nyawer berapa orang, yang lain tipis sekali pergaulan ini ya. Itu luar biasa Pak. Hanya guru-guru kita jagalah supaya apa? Anak kita kenal dengan agama, anak kita dekat sama Quran. Kalau kita muliakan ulama, insya Allah ilmu anak-anak kita barokah semua. Amin. Terhormat para datuk, para datin yang hadir pada sore hari ini. Ini luar biasa perkumpulan beberapa datuk dan datin. Ada Datuk PJ mana? Ah ya itulah pokoknya. Udah dari simpang kanan, yang ini baru tanda ini, baru jumpa ini, tapi yang dua ini sudah pernah ketemu. Kita berdoa, kades-kades kita ini adalah orang-orang yang Allah berikan kekuatan untuk mengemban amanah, menjadi pemimpin di kampungmu masing-masing. Amin. 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 Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tuan-tuan guruku semua yang gak bisa kusebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang pilihan Allah yang datangnya kita kemari bawa barokah, pulangnya kita nanti bawa pahala. Amin. Dah, ayo ngaji. Enggak lama-lama nih. Sampai jam berapa kita ini, Bu? Jam berapa? Jam 7. Jam 7. Ya kau enak cuma dengar mulutku koyak ini sudah tahu kau. Ini 4:30, berarti 5:30 insya Allah selesai ya. Jam 6 insya Allah sudah bubar kita. Kenapa Ustaz? Hari ini, malam ini aku harus balik ke Labuan Batu Selatan, Ektorop. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, dengar. Hidup ini bapak ibu tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, Pak. Betul? Semua kita diuji. Ibu, diuji nggak Bu? Hah? Diuji nggak? Apa ujianmu? Belum memasak, hujan, jemuran nggak ada yang angkat, ya kan? Ujian. Bapak Pak, sampean kira-kira diuji nggak sama Allah? Apa ujianmu? Nih, menghadapi mak lampir ujian Pak. Nah benar ya. Ini kita semua diuji Bapak Ibu, saya diuji, ibu diuji, bapak diuji, panitia diuji, nih para datuk, para datin diuji. Karena memang makhluk hidup itu, yang namanya makhluk pasti tidak lepas dari yang namanya ujian Bapak Ibu. Makanya Allah ngomong dalam Quran, hei, apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Hei manusia, jangan kau merasa setelah kau beriman kepadaku kemudian kau nggak aku uji, salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah Allah akan berikan ujian kepada kita Bapak Ibu. Kenapa Allah uji kita? Allah uji kita bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sayang sama kita. Allah pengen tahu sebesar apa kesetiaan dan rasa cintanya kita kepada sang pencipta makhluk. Nunggu Ustaz, ujian. Kalau ikhlas dapat pahala, kalau merepet hilang pahalanya. Ini termasuk yang merepet apa yang ikhlas? Mana ada orang ikhlas ngomong-ngomong? Ya Bu. Nih kalau ikhlas insya Allah jadi ibadah. Tapi kalau merepet, dendam, pegel, ngamuk, marah, hilang pahala. Ujian Bang. Jangankan kita manusia, Allah pun memberikan ujian kepada Nabi dan Rasul. Apalagi Ucai, pasti diuji Bang. Ternyata manusia ini ketika Allah kasih ujian sedikit aja Pak, hilang patennya, hilang jantannya, hilang sohebatnya Pak. Sedikit aja yang dikasih Allah Pak. 2 hari aja yang dikasih Allah. Tapi itu yang dirasakan manusia. Karena ternyata kita ini lemah ini Pak. Jadi kades. Lemahnya kita ini. Kalau nggak ada masyarakat mana mungkin kau duduk di depan, duduk di bawahnya kau. Betul. Ternyata
kita ini lemah sebagai makhluk Pak. Tapi kadang-kadang kita sok hebat, sok paten, jijik kadang-kadang kita nengok diri kita. Kita ini tidak ada apa-apa, Allah kasih penyakit sikit aja lemah kita Pak, hilang kita semua. Makanya semua diuji Allah. Jadi kalau merasa hidup kita hari ini lancar-lancar aja, sholat nggak pernah, ke masjid nggak mau, majelis taklim nggak pernah datang, hidupnya lancar aja, hati-hati. Ini bisa jadi istidraj. Istidraj itu apa Ustaz? Caranya Allah menjauhkan diri kita dari Allah. Semakin dibuat kita senang, semakin kita lupa, nanti Allah semakin enak menghukum kita di neraka Pak Bu. Hati-hati. Kali ini hati-hati kita ya. Ujian, ucai, diuji. Apa ujiannya? Kemari jauh. Jalannya kayak gitu. Belum sempat makan udah suruh ceramah. Padahal tahu nyawa baru sakit, cuman gak disuruh makan dulu. Oke lah makan nanti. Ini obat suruh minum teh manis dulu apa nih? Udah nggak usah, udah terlanjur dah. Bener ya. Uji ya. Makanya hidup kalau nggak diuji ini nggak enak Bang. Sekali-sekali ujian itu harus ada sama kita supaya apa? Kita nggak jadi orang yang ujian Bang. Ujian ya. Sekarang ku tanya Bu, ujian itu mana yang enak? Ujian dikasih susah apa ujian dikasih senang? Ujian yang paling susah itu mana? Dikasih sulit apa dikasih senang? Ulang. Ujian yang paling payah itu ketika dikasih susah apa dikasih senang? Hah? Nih. Yang jawab susah yang mana? Yang jawab senang berarti semua. Bu, maaf Pak ya. Ujian yang paling payah itu bukan ujian ketika kita dikasih susah, enggak. Kalau ujian dikasih susah, nampak ujiannya Bang. Kasih sakit, jadwal geser, nampak. Betul? Kasih susah, ujiannya nampak. Jelas. Sakit, ujian. Kasih nggak makan, nampak. Ujian. Kasih ujian jalan rusak, nampak Pak. Ujian. Betul ya? Ujian itu kalau susah nampak ujiannya. Tapi ujian yang paling payah itu ketika kita dihadapkan dengan kesenangan Bang. Ujian yang paling sulit ketika kita dihadapkan dengan kenikmatan dunia. Banyak orang ketika dikasih nikmat dunia dia lupa. Dulu nggak jadi apa-apa, sekarang jadi kades. Dulu rajin ketemu masyarakat, setelah jadi kades dijumpain payah. Kok tepuk tangan? Berarti kadesmu gitu kelakuannya. Nggak gitu nih. Ya bener Bang. Dulu nggak jadi apa-apa, rajin ketemu masyarakat, udah viral, lupa sama masyarakat. Ini banyak Bang. Makanya ujian yang paling payah itu ketika kita dihadapi dengan kesenangan. Contoh siapa? Bu, siapa? Sahabat Nabi namanya Salabah. Bu, Salabah kenal Salabah? Salabah? Alah, Salabah orang simpang kanan. Salabah, tahu Salabah? Sekarang buka dur semerah. Salabah itu dulu maaf, miskin hidupnya, sulit hidupnya, susah hidupnya Pak. Tapi ketika dia susah, nggak pernah tinggal sholat 5 waktu di masjid Bang. Rajin pergi ke masjid, rajin berjemaah dengan Rasulullah. Tapi ada satu kebiasaan Salabah. Salabah kalau habis sholat dia nggak mau ikut doa bareng Nabi. Sampai-sampai Nabi datengin Salabah, Salabah, ya Rasul, kau kenapa sih? Kalau habis sholat nggak pernah mau ikut baca doa samaku, nggak mau ikut doa berjemaah samaku. Kenapa? Cemana ya Rasul? Sebenarnya aku pengen ikut doa bareng-bareng ya Rasulullah. Jadi kenapa kau pulang? Sarung ya Rasul. Kenapa sarung? Sarung. Kenapa sarung? Sarung ya Rasul, sarung.
Sarungmu kenapa? Cuman satu ya Rasul. Sarung cuman satu. Jadi aku harus cepat pulang ya Rasulullah. Kenapa? Kalau aku lama pulang istriku nunggu di rumah. Ternyata Sa'labah itu cuman punya sarung satu, Bu. Kalau sarungnya dibawa suaminya pergi sholat ke masjid, istrinya nunggu di rumah. Nunggu sarung. Nunggu apa? Sarung ya, nunggu sarung. Bukan isi sarung, sarung. Itu istrinya nunggu sarung. Makanya Sa'labah kalau habis sholat dia nggak pernah ikut doa bareng Rasul. Kenapa? Kalau sampai Sa'labah terlambat pulang, nanti waktu sholatnya habis, istrinya jadi nggak sholat, Pak. Makanya aku nggak pernah ikut doa samamu ya Rasulullah. Sebenarnya aku pengen kali ya Rasulullah. Oh gitu, iya. Jadi sarungmu cuma satu ya Rasul. Ini pun gantian sama istriku ya Rasul. Betul cuma satu, betul ya Rasul. Ini pun dapat waktu hadiah sunat masal ya Rasul. Lah benar ya. Udah gini aja. Sekarang kau pulang Sa'labah. Besok habis sholat zuhur kau jumpain aku ya. Ada apa ya Rasulullah? Udah ketemu aja sama aku besok. Baik ya Rasulullah. Sa'labah langsung pulang Bapak Ibu. Besok habis sholat subuh. Habis sholat zuhur. Sa'labah jumpain Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Sa'labah. Udah datang kau, udah. Ada apa gerangan kau menyuruh aku datang kemari ya Rasulullah? Gini Sa'labah. Ini ada kambing 2 ekor. Kambing jantan sama kambing betina. Ini kuserahkan samamu ya Sa'labah. Nanti kau rawat. Mudah-mudahan kambingnya bisa beranak pinak. Kambingnya bisa berkembang, kan lumayan bisa untuk sambung hidup. Benar ya Rasul, benar. Kalau begitu kambingnya aku bawa ya Rasul. Bawalah Sa'labah. Senang kira-kira Sa'labah nggak? Senang nggak? Ibu dikasih kambing mau nggak? Kasih kambing mau nggak? Mau. Kalau dikasih yang kayak kambing mau nggak? Cukup. Sa'labah dikasih kambing 2 ekor, senang Pak pulang. Namanya kambing yang ngasih Rasul, Bang. Kalau kambing yang ngasih Rasul berkahnya besar. Enggak sampai sebulan, anaknya banyak. Tiap hari melahirkan. Apalagi musim hujan gini, pantang jumpa jadi, Bang. Kambingnya enggak KB kok. Enggak sampai sebulan, kambingnya Sa'labah banyak. Ternaknya berkembang. Kambing makin banyak. Sa'labah malah jarang ke masjid. Dulu gak punya apa-apa setiap waktu ke masjid. Sekarang punya hewan ternak, kambingnya banyak, repot mikirin kambing sampai lupa pergi ke masjid. Rasul nanya, ada yang nampak Sa'labah? Ada yang nampak? Ada yang nampak Sa'labah gak? Ada nampak Sa'labah Pak? Lihat nampak Sa'labah? Sa'labah simpang kanan. Nggak ada satupun yang jawab. Satu orang tunjuk tangan, ya Rasulullah, aku tahu Sa'labah di mana. Di mana Sa'labah? Sa'labah sekarang sibuk ngangon kambing ya Rasul. Di mana dia sibuk ngangon kambing? Di padang rumput ya Rasulullah. Bisa kau tunjukkan aku ke tempat Sa'labah menggembala kambing? Bisa ya Rasul. Ayo ke sana, rame-rame. Assalamualaikum Sa'labah. Waalaikumsalam ya Rasul. Sehat kau Sa'labah? Sehat ya Rasul. Udah banyak sekarang kambingmu ya Sa'labah? Alhamdulillah ya Rasul. Berkat kambing yang kau kasih sama aku. Oh gitu. Dapatinlah kau sekarang ya. Ya beginilah ya Rasul. Enaklah kau sekarang ya. Mana lagi ya Rasul? Alhamdulillah. Jadi cemana ini? Aku tengok kau sekarang jarang ke masjid. Cemana aku sempat ke masjid lagi ya Rasul? Aku jaga ternakku ini. Maghrib aja kadang-kadang aku masih di kebun kok. Ada di sini orang sini yang maghrib masih ada di kebun. Ada. Itu keturunan Sa'labah itu. Hati-hati. Hebat kau Sa'labah ya. Semakin banyak ternakmu, semakin banyak kambingmu,
ternyata kau sekarang makin jarang pergi ke masjid, bahkan sama sekali kau sekarang nggak pernah lagi datang ke masjid. Hebat kau Sa'labah. Cemana kau sempat datang ke masjid ya Rasulullah, sedangkan aku sibuk mengurus kambing. Kalau kambingku tinggal nanti dimakan serigala lah Rasul, rugilah aku. Oh, kau hitungan sama Allah ya. Makanya nanti dalam kitab Nasoibul Ibad karangan Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani Pak, ada 4 golongan yang didebat sama Allah. Ada berapa? Ada berapa Bu? 4. Siapa dia? Salah satunya orang yang kaya, yang dengan kayanya dia lupa kepada Allah. Nanti dia bangkit dari kubur, dia ditanya sama Allah, hei orang kaya yang sombong, kenapa kau dulu tak pernah datang ke masjid, padahal kau kuberikan kekayaan? Cemana lagi aku sempat ke masjid? Aku sibuk menjaga hartaku. Nanti dulu ya, kata Allah, nanti akan dipanggil Nabiullah. Siapa Nabiullah yang didatangkan di depan orang kaya yang sombong ini? Nabiullah, Nabi Sulaiman alaihis. Ditanya sama Allah nanti, orang kaya yang sombong, mana lebih banyak hartamu dibandingkan dengan harta kekasihku Sulaiman? Tak bisa menjawab orang kaya yang lupa diri ini Pak. Dicampakkan Allah ke dalam neraka. Hati-hati lah kita ini. Hati-hati. Kadus mana kadus? Hati-hati dus. Kau jadi kadus karena kau TS kades ya dulu. Jadi kadus hati-hati, harus adil. Kalau mendata bantuan itu harus memang tepat sasaran. Jangan nanti mendata bantuan keluargamu semua yang dapat. Aku nggak bilang kadus ini ya, aku bilang kadus sana. Bukan kadus ini, kadus sana. Cuman kadus sana itu banyak pindah kemari. Ya hati-hati kita nih. Marah Rasul sama Sa'labah, marah. Hebat kau Sa'labah. Kau dikasih nikmat banyak, tapi kau bukan datang kepada orang yang memberikan nikmat, malah kau lupa sama yang ngasih nikmat. Gak pernah lagi kau datang ke masjid ya Sa'labah. Dah sekarang begini Sa'labah, sebagai gantinya, ini kan ternakmu udah banyak, kambingmu 41 ekor, berarti kau sudah wajib kurban Sa'labah. Kau tahun ini wajib kurban ya? Apa jawab Sa'labah? Nggak bisa ya Rasul. Kenapa nggak bisa? Nanti habis asar ada yang mau datang. Ngapain? Mau beli kambingku. Dibelinya 1 ekor, berarti batal syarat kurban Pak. Ini otaknya orang-orang tak berakal begini. Diakalinya Allah Pak. Dijualnya 1 supaya nggak cukup syarat. Kalau orang sekarang banyak nggak memenuhi syarat, dipaksakan supaya dapat syarat. Nggak usah ketawa kalian. Nggak tahu sama tahu lah kita sekarang. Betul nggak? Nih, Sa'labah Pak. Marah Rasul, marah. Laknat Allah nanti akan datang kepadamu Sa'labah. Enggak lama kambingnya mati semua Pak. Enggak lama kambingnya mati semua Bu. Sama macam orang sini, banyak panen sawit tapi payah sedekah, payah zakat, diterekkan Allah sawitnya. Hanya kalau sawitmu panen banyak, Allah cuma minta 2,5%. Jangan kau pelit-pelit. Ini sawit subur, banyak buahnya, panen melimpah, sedekah malas, zakat tidak mau, diterekkan Allah. Terakhir coba 5 hektar cuma keluar 500 kilo. Nah, baru kau mengadu sama Allah Ta'ala. Ya awal itu teguran juga Pak. Udah, Sa'labah jatuh balik miskin. Ternyata Bapak Ibu, ujian yang sulit kita jalani ini ketika kita diberikan kesenangan. Kalau kita dikasih susah, ujian itu nampak. Tapi kalau dikasih senang Pak Bu, itu yang bisa membuat kita lalai. Maka hari ini kita dengan sombong, angin topan kita hadapi, angin puting beliung kita hadapi, kita pegangan, kita bisa selamat. Tapi kadang-kadang jarang ada orang yang selamat ketika ditiup sama angin sepoi-sepoi. Narik matanya, tidur, akhirnya dia terjatuh. Maka hari-hari ini hati-hati kita dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi itu ujian Bapak Ibu. Makanya Allah ngomong dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cinta kepada dunia melebihi cintamu kepadaku. Kalau manusia terlalu cinta kepada dunia, nanti dia akan lupa bahwasanya ada kehidupan yang lebih kekal dari kehidupan dunia, namanya kehidupan akhirat. Ya Bu ya, Bu, ujian ya.
Nih, pakaian yang kau pakai ini ujian. Jangan sampai pakaian mahal yang udah kau beli nggak pernah kau buat ibadah.